Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, jejak sejarah Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat merupakan kerajaan Islam yang berada di wilayah Sumatera Timur, sekarang disebut sebagai Sumatera Utara. Kesultanan Langkat didirikan oleh Dewa Sadan pada tahun 1568 Masehi. Berdirinya Kesultanan Langkat merupakan penerus kerajaan Aru yang hancur karena ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Setelah berhasil menyelamatkan diri dari serangan Kesultanan Aceh, seorang panglima Delhi bernama Dewa Sahdan mendirikan sebuah komunitas pada tahun 1568. Komunitas tersebut kemudian berkembang yang menjadi cikal bakal Kesultanan Langkat. Nama Langkat sendiri berasal dari nama sebuah pohon yang menyerupai pohon langsat. Perkembangan ekonomi Kesultanan Langkat berawal dari pendapatan yang dihasilkan melalui industri minyak, tanaman tembakau, dan perkebunan karet. Penghasilan itu dicapai pada masa Sultan yang ketujuh, yaitu Sultan Musa. Puncak kejayaan Kesultanan Langkat pada masa Sultan Abdul Aziz. Ia merupakan Sultan ke-8 dari Kesultanan Langkat. Pemerintahannya pada tahun 1897 sampai dengan 1927. Dia seorang yang berwibawa dan bijaksana. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz ini mampu menerapkan berbagai kebijakan di berbagai bidang, yaitu pada bidang politik, ia berhasil melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dan internal. Pada bidang pendidikan, ia berhasil mendirikan berbagai madrasah dan sekolah umum. Pada bidang keagamaan, ia melakukan berbagai kegiatan keagamaan seperti Tarakat Naksabandiah dan berhasil membangun Masjid Azizi. Pada bidang ekonomi, ia berhasil menjaga stabilitas ekonomi di sektor industri minyak bumi, perkebunan karet, perkebunan tembakau, dan lain-lain. Hal ini kemudian menimbulkan pengaruh yang cukup baik bagi masyarakat. Bahkan pada masanya, banyak masyarakat dari luar daerah, misalnya dari Pulau Jawa, bermukim di wilayah kekuasaan Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat menjadi makmur karena dibukanya perkebunan karet dan ditemukannya cadangan minyak bumi di Pangkalan Berandan. Selain itu, Kesultanan ini disebut sebagai negara monarki paling tua di antara monarki-monarki Melayu di Sumatera Timur. Kesultanan Langkat juga mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan kesultanan lainnya, di antaranya dengan Kesultanan Siak yang terletak di Provinsi Riau sekarang. Jejak sejarah Kesultanan Langkat di masa lalu masih dapat dilihat dari berbagai peninggalannya saat ini. Di antaranya adalah bangunan kedutaan Kesultanan Siak di Langkat yang digunakan Sultan Siak dan para pembesar Kesultanan Siak lainnya saat berkunjung ke Langkat. Bangunan kedutaan Kesultanan Siak tersebut merupakan jejak jalinan hubungan baik antara Kesultanan Siak dan Kesultanan Langkat. Bangunan ini terletak di Jalan Tengku Amir Hamzah nomor 137, Kelurahan Pekan Tanjung Purah, Kecamatan Tanjung Purah, Kabupaten Langkat. Hubungan diplomasi kedua kerajaan Islam ini, Kesultanan Siak dan Kesultanan Langkat, telah terjalin baik sejak masa Raja Ahmad tahun 1818 sampai dengan tahun 1840. Bangunan kedutaan Kesultanan Siak dijadikan tempat menginap Sultan dan orang-orang besar Kesultanan Siak pada saat mengunjungi Kesultanan Langkat. Hubungan antara Kesultanan Langkat dengan Kesultanan Siak telah terjalin dengan baik sejak masa Raja Ahmad. Hubungan diplomasi Kesultanan Langkat dan Siak semakin baik lagi pada masa Sultan Musa Al-Mahadam Shah tahun 1840 hingga tahun 1893.
sebab Sultan Musa memiliki ibu dari putri Kesultanan Siak. Sultan Musa lahir dan besar di lingkungan Kesultanan Siak. Di Istana Siak pula Sultan Musa dididik tentang ilmu pemerintahan, adat dan budaya, serta ilmu perang hingga bela diri. Setelah masa Sultan Musa, Kesultanan Langkat dan Siak terus memiliki hubungan diplomasi yang baik, termasuk di masa Sultan Abdul Aziz dan Sultan Mahmud memimpin Kesultanan Langkat. Bangunan kedutaan Kesultanan Siak ini berbentuk segi empat memanjang ke belakang. Arsitektur bangunan merupakan perpaduan antara gaya Melayu dan Eropa. Bangunan tersebut dilengkapi jendela-jendela yang memanjang pada tiap sisi dinding. Saat ini status bangunan kedutaan Kesultanan Siak ini dimiliki oleh ahli waris dari Kesultanan Siak, termasuk pengelolaannya. Pada masa kolonial Belanda, Langkat berstatus keresidenan dan kesultanan dengan pimpinan pemerintahan yang disebut residen dan berkedudukan di Binjai. Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang pengawasan orang asing saja, sedangkan bagi orang-orang asli, pribumi atau bumiputra berada di tangan pemerintahan Kesultanan Langkat. Di bawah pemerintahan kesultanan dan asisten residen, struktur pemerintahan disebut luhak, dan di bawah luhak disebut kejuruan atau raja kecil dan distrik. Secara berjenjang disebut penghulu balai atau raja kecil karo yang berada di desa. Pemerintahan luhak dipimpin seorang pangeran, pemerintahan kejuruan dipimpin seorang datuk, pemerintahan distrik dipimpin seorang kepala distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan atau datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.